Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Istiqomah, kelas 12 IPA 3, absen 7 akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang pemerintahan Orde Baru. Materi ini terdiri dari pengertian Orde Baru, tujuan Orde Baru, latar belakang, sejarah Orde Baru, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintahan Orde Baru, perbedaan Orde Lama dan Orde Baru, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, serta kelebihan dan kelemahan Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30 SPKI, dan pemerintahan Orde Baru menitik beratkan pengembalian Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Tujuan Orde Baru. Akibat peristiwa Gestapo atau Gerakan September 30 yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan Orde Baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Secara lengkap, berikut tujuan umum pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965, Gestapo, Gestak atau G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI, Partai Komunis Indonesia, yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada Kabinet Dwikora. Namun, reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, yang dikenal dengan nama Supersemar. Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada 22 Februari 1967, melalui ketetapan MPRS nomor 15, MPRS 1966, dan Sidang Istimewa MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7-12 Maret 1967. Sejarah Orde Baru. Sejak tahun 1950-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini semakin diperparah dengan kebijakan Soekarno yang memberlakukan pemerintahan demokrasi terpimpin, dengan slogan terkenalnya Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Puncaknya adalah ketika terjadi aksi penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI pada peristiwa Gestapo. Pihak militer menyatakan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa ini. Peristiwa G30 SPKI memicu kekacauan di seluruh negeri. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, kemudian diangkat menjadi Menteri Panglima TNI dan Pangkop Kamtib, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menggantikan peran Jenderal Ahmad Yani, salah satu korban dalam peristiwa G30 SPKI. Keberhasilan Soeharto dalam mengamankan negara terbayar dengan diserahkannya mandat Presiden Soekarno kepadanya. Melalui Supersemar, Soeharto diangkat menjadi presiden dan memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Berbagai keberhasilan diraih oleh pemerintahan Orde Baru, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, terdapat beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru, yaitu kekuasaan yang otoriter, kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada asing, serta maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menjadi penyebab runtuhnya Orde Baru dan rasa ketidakpuasan masyarakat.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya, sehingga masa pemerintahan Orde Baru secara resmi berakhir dan digantikan dengan Orde Reformasi di bawah pimpinan B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Namun, prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas UUD 1945. Pada masa Orde Baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronasi atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Sejak pemerintah pada tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan 7 yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Kebijakan pemerintah Orde Baru. Yang pertama, kebijakan ekonomi, yaitu membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Kemudian pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga adalah kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama, yang pertama, kebijakan ekonomi, yaitu tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis. Yang kedua, politik. Emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi, yaitu tingkat inflasi sangat tinggi. Yang keempat, sumber daya manusia, yaitu kualitas SDM yang mumpuni masih terbatas karena baru berhasil keluar dari masa penjajahan. Yang kelima, kondisi dunia, yaitu situasi dunia baru saja selesai melewati Perang Dunia Kedua. Orde Baru, yang pertama kebijakan ekonomi, yaitu ekonomi terbuka dengan orientasi kapitalis. Yang kedua, politik, memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki permasalahan yang muncul pada masa Orde Lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi, yaitu inflasi berhasil ditekan. Yang keempat, sumber daya manusia, yaitu semakin banyak SDM berkualitas karena meningkatnya prestasi masyarakat yang bersekolah. Yang kelima, yaitu kondisi dunia, yaitu sedang dalam masa oil bomb. Berakhirnya Perang Dingin dan Perang Vietnam memberikan dampak positif terhadap kondisi negara. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. Yang kedua, implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM. Yang ketiga, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat, pemilu hanya diikuti 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tetapi tidak bersifat demokratis. Yang kelima, terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, di mana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden. Yang keenam, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi di mana-mana.
Dan yang kedelapan adalah kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat sehingga memberikan kesan ideologi tertutup. Kelebihan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama yaitu meningkatnya GDP per kapita Indonesia. Yang kedua, program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. Yang ketiga, semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun. Yang keempat, kebutuhan pangan semakin tercukupi dan keamanan dalam negeri semakin meningkat. Yang kelima, gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh sukses dilaksanakan. Yang keenam, Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi investor asing, sehingga menerima banyak dana dari luar negeri. Yang ketujuh, Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Kelemahan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan. Yang kedua, pembangunan negara tidak merata dan muncul perbedaan mencolok antara pembangunan pada pusat dan daerah. Yang ketiga, rasa ketidakpuasan bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua karena kesenjangan pembangunan yang terjadi. Yang keempat, tidak ada tanda-tanda pergantian atau penurunan kekuasaan ke presiden berikutnya. Yang kelima, hak asasi manusia masih belum diperhatikan dengan benar, dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan. Yang keenam, banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa, sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas. Yang ketujuh, kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. Dan yang kedelapan, terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik daripada orang miskin. Sekian penjelasan materi tentang Orde Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.